Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sukses selalu buat sahabat-sahabat otomotif dimanapun berada. Hari ini kedatangan Suzuki R3 servis ganti oli ya. Kita saksikan. Jadi kalau tune up atau servis itu sebaiknya menggunakan gurah atau cairan pembersih karbon, karena sekarang kan tahu sendiri harga Pertamax mahal, rata-rata menggunakan Pertalite dan itu sisa karbonnya itu sangat membandel. Itu efeknya sangat negatif apabila terus dibiarkan. Nah, itu pentingnya gurah mesin. Oke, jadi saya perkenalkan untuk pembersih karbon ya. Kita menggunakan karbon remover dari GC Max Pro. Ya, ini sangat ampuh ya. Apabila mesin masih panas, kita masukkan ke dalam ruang bakar, maka karbon-karbon setelah 10 menit akan rontok. Oke teman-teman, hari ini kita bersama Mas Gundul untuk servis R3. Jangan lupa gunakan safety, sarung tangan. Sebenarnya ada dua, cuman karena patah satu, tinggal satu. Nah, ini kelemahan dari R3 itu biasanya rumah filter udara itu bunyi. Sini kita lepas dulu koilnya ya. Jadi buat teman-teman yang belum mengerti atau tidak paham, saya kenalkan ini koil pengapian. Jadi untuk di atas tahun 2005 itu menggunakan koil 11. Kalau mobil yang dulu-dulu biasanya menggunakan satu koil untuk 4 busi. Buat teman-teman yang pengen mencoba atau iseng-iseng ya pas hari libur, atau penasaran pengen tahu, yang tidak pengen tahu juga tidak bermasalah, bisa tonton video ini ya. Jadi jangan khawatir trouble atau bagaimana, karena kalau untuk pabrikan Jepang itu jarang-jarang yang sensitif. Yang sensitif itu biasanya Nissan atau perempuan. Cile perempuan. Nah, kita gunakan kunci 16 sambungan, kemudian stang ya. Mau stang kotrek, mau stang kuat boleh. Putarannya pasti ke arah kiri kalau untuk mobil Jepang, karena kita untuk melepas. Kalau mengencangkan kebalikannya ya, di ke arah jarum jam atau ke arah kanan.
Untuk mengambil busi kita bisa menggunakan koil ataupun selang ya. Nih, coba lihat businya Mas. Oh, masih bisa dipakai. Kita bersihkan saja. Jadi buat teman-teman yang belum tahu atau nggak kenal sama sekali mobil ya, ini adalah komponen penting, salah satu komponen penting yang sangat mendukung kinerja mesin. Ini ada 4 biji. Apabila ini trouble 1 atau mati 1, itu mesin bekerjanya kurang maksimal ya, jadi bisa bermasalah. Nah, buat teman-teman yang belum ngerti juga, ini diatur oleh ECU, Electronic Control Unit ya, atau orang-orang bilang seringnya komputer gitu. Orang-orang taunya komputer, padahal itu adalah modul pengontrol pengapian. Dan juga bensin ya. Bensin itu di sini karena menggunakan injeksi. Ini adalah injektornya. Nah, injektor ini dikontrol juga oleh ECU. Tidak seperti mobil-mobil yang dahulu menggunakan karburator ya. Kita tuangkan cairan karbon remover ke dalam ruang bakar ya. Jadi melalui lubang busi. Ini pakai corong agar tidak tumpah-tumpah. Ini setelah kita tuangkan itu tunggu 10 menit agar sisa-sisa karbon yang di dalam ruang bakar itu rontok. Nah, seperti ini ya. Ini rahasianya agar tune up Anda itu maksimal. Jadi buat teman-teman yang belum tahu busi yang digunakan oleh Suzuki R3, ini dia. Jadi Denso ya. Jadi busi untuk R3 ini menggunakan Denso tipe XU22PR9. Ini tipe untuk VVTi. Nah, untuk originalnya biasanya Suzuki itu menggunakan NJK. Ini teman-teman bisa saksikan di sini sisa-sisa karbonnya itu ya. Nah, ini di dalam ruang bakar itu kemungkinan banyak karena ada uap oli juga bisa masuk, meskipun sangat sedikit. Ada ketika terbakar itu menimbulkan sisa. Untuk celah busi ya, itu 1 mili. Ya teman-teman ya, kalau misalkan ini yang hitam-hitam ini namanya elektroda. Apabila ini sudah habis atau jauh, otomatis pengapiannya akan berubah, sehingga efek dari pengapian berubah itu menyebabkan terlalu banyak karbon. Apabila businya semakin bagus atau iridium, itu maka sisa karbon itu lebih bersih atau hampir tidak ada sisa karbon, dan didukung dengan bahan bakar yang oktannya tinggi atau mudah terbakar. Jadi titik kabutnya itu lebih tinggi.
makanya mudah terbakar dan lebih bersih ruang bakarnya. Untuk filter udara teman-teman bisa lakukan penggantian per 20.000 atau 2 kali tune up. Itu efektifnya. Untuk orang-orang yang penghematan itu bisa selamanya, tapi ini sangat mempengaruhi udara yang masuk ke ruang bakar, yang akibatnya akan menimbulkan sisa-sisa karbon ya, otomatis karena udara yang kotor. Filter udara ini juga sangat mempengaruhi tarikan mesin ya. Jadi kalau semakin ini kotor, otomatis hisapannya akan semakin berat. Jadi semakin lemot ya, mesin itu bekerja tidak maksimal. Ini ya, setelah kita rendam pada cairan gula, karbonnya rontok ya, bersih. Nah, ini sangat efektif karbon remover itu untuk membersihkan sisa-sisa karbon di dalam ruang bakar. Untuk busi biasa ini bisa sampai 40.000 km ya, jadi tidak harus ganti setiap tune up. Jadi cairan ini juga cukup berbahaya apabila tidak dikeluarkan ya, karena ini bisa mengakibatkan water hammer atau terlalu banyak cairan di dalam ruang bakar. Ketika kita start tanpa harus dibuang dulu, itu bisa mengakibatkan patah stang seher ya, atau bengkok stangnya karena tekanannya terlalu besar. Jadi harus dikeluarkan terlebih dahulu cairannya sebelum Anda menyalakan mesin ya. Bisa Anda starter sebelum Anda pasang busi, atau yang paling efektif dengan cara ini, dengan kita vakum itu, maka cairan-cairan yang tadi kita masukkan bersama kotoran-kotorannya itu keluar lewat vakum ini ya, jadi tidak terjadi water hammer. Ini untuk melepas atau memasang seperti ini menggunakan selang karet. Jadi ini memudahkan dalam pengerjaan. Dan harus hati-hati saat meletakkan busi, karena apabila terbentur kemudian elektrodanya rapet, maka tidak ada pengapian atau pengapiannya mati, mesin akan bermasalah. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan servis sendiri atau melakukan gula sendiri, saya sarankan untuk hati-hati ya, harus cek and recheck setiap pemasangan kembali.
Ya mesti ngenteni aku kan. Siapa? Kamu perlu. Rudi Rano. Ora tuh. Ubur kae lho. Makane bersih. Yo kinclong. Sangat halus, nyaris tak terdengar. Kita dengarkan dari dalam. Ya, RPM 900. Sunyi senyap, seperti mobil tidak menyala. Getarannya sangat minim sekali. Nyaman untuk mobil keluarga. Double blower. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel RBM, Redaksi Bengkel Mobil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.